Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberikan hari yang baru untuk kita jalani bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami pada malam tadi. Dan pada pagi hari ini, kami bersyukur bisa bangun dalam keadaan segar dan memulai hari kami dengan bersaat teduh dalam doa pagi. Kiranya Tuhan menyertai doa pagi kami, sehingga melalui pertolongan Roh Kudus, kami senantiasa bisa dan mau belajar akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru, yang akan dipandu oleh Saudara Devian dan Saudara Nevi. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menggumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat yang dikasihi Kristus, kalau kita seringkali membaca atau melihat berita, baik di media cetak maupun media elektronik, maka kita bisa menemukan berita yang viral, di mana akhir-akhir ini ada orang-orang yang melontarkan kata-kata atau kalimat yang tidak etis, tidak senonoh alias kotor kepada pihak lain. Sebagai contoh, ada seorang ibu-ibu yang mengatai seorang kurir pengantar paket dengan sebutan goblok. Dan ironisnya, kata itu diucapkan berulang-ulang oleh ibu tersebut karena ia merasa paket kirimannya
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh lain lagi adalah seorang perempuan yang mengatai aparat kepolisian dengan sebutan anjing ketika ia diminta untuk memutar balik kendaraannya di saat terjaring razia pelarangan mudik beberapa waktu lalu. Dari dua kejadian itu, kita melihat bahwa kedua orang itu tidak mau mengontrol kata atau kalimat yang diucapkannya. Yang penting, emosinya terlampiaskan dan dirinya merasa lega. Tidak peduli dengan perasaan pihak lain yang mendengar perkataan kotor itu. Apakah pihak lain itu terluka atau tidak? Oleh karena itu, mari kita belajar dari kedua kejadian tadi dan merenungkannya. Apakah selama ini aku juga termasuk dari golongan orang yang mudah mengucapkan kata-kata kotor? Bahkan tidak jarang, perkataan kotor itu justru ditujukan kepada orang terdekat kita sendiri, yaitu pasangan, suami atau istri, anak atau anak-anak, orang tua, kakak adik, mertua, menantu, dan lain sebagainya. Dan jikalau hal itu benar terjadi, maka bisa jadi pihak lain yang mendengarnya akan mengalami luka batin, hancur hati, dan bisa hancur hidupnya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang Kristen dalam kaitannya dengan perkataan? Melalui surat Efesus pasal 4 ayat 29, kita bisa belajar untuk mempergunakan mulut bibir kita dalam mengucapkan sebuah perkataan. Kita diperingatkan tentang perkataan kotor dan selanjutnya dibimbing kepada perkataan yang berguna dan membangun. Perkataan yang kotor dan najis itu beracun dan menular, seperti daging yang tengik dan busuk. Perkataan seperti itu timbul dari kebobrokan dalam hati pembicaranya dan cenderung merusakkan pikiran dan perilaku pihak lain yang mendengarnya. Oleh karena itu, orang-orang Kristen harus waspada terhadap segala macam pembicaraan seperti itu. Dan secara umum, perkataan seperti itu bisa dipahami sebagai semua hal yang menyulut hawa nafsu dan amarah pihak lain. Selanjutnya, kita tidak hanya harus menanggalkan perkataan kotor, tetapi juga mengenakan perkataan yang baik untuk membangun. Karena manfaat besar dari kata-kata ini adalah membangun mereka yang kita ajak bicara. Orang-orang Kristen harus berusaha menggalakkan penggunaan percakapan yang berguna, supaya mereka yang mendengarnya dikatakan beroleh kasih karunia, supaya perkataan itu baik untuk mereka yang mendengarnya, dengan memberi informasi, nasihat, teguran yang diperlukan, atau sejenisnya. Oleh karena itu, para sahabat, marilah kita sejak saat ini bersama-sama menggunakan perkataan yang membangun kepada pihak lain, terutama orang yang terdekat dengan kita, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menanggalkan perkataan kotor dan mengenakan perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Pada saat ini kami berdoa untuk para pasien COVID dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka. Dan untuk para tenaga medis yang bertugas dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mereka dapat terus melayani. Berkati juga keluarga para tenaga medis, supaya mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga di tengah pandemi ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami, supaya Tuhan memberikan anugerah kebijaksanaan untuk mereka dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan kuatkan dan sembuhkan para sahabat kami. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan untuk setiap anggota keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan anggota jemaat dan simpatisan GKI Temapel dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan supaya mereka mampu menjalani dan melalui setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.